Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Internal Audit akan menjelaskan video pembelajaran dengan materi pengendalian internal. Sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan kelompok masing-masing. Dengan saya, Marta Carolina. Saya dari Jandang. Saya Soeja Dini Febriati. Saya Nini Seperti. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah audit internal dengan dosen pengampu Ibu Suciati Muanifah, SEMM. Saat ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengendalian. Nah, anggota kelompok kami seperti yang dijelaskan ada Anindita Elok Pekerti, Dapa Syafiq Kauril, Marta Carolina Purba, Raihan dan Sally Gandini, Febrianti, serta Zara Joyanda Nasution. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi pengendalian internal. Nah, menurut auditor internal, Institute of Internal Auditor, bahwa pengendalian internal ini adalah setiap tindakan yang diambil manajemen untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Poin materi selanjutnya ada tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal yang pertama, untuk menjamin kebenaran data akuntansi. Pengendalian untuk menjamin kebenaran data akuntansi dengan menguji ketepatan dari data akuntansi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Berbagai macam data akuntansi ini nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi perusahaan. Sehingga manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya untuk melaksanakan operasi perusahaan. Yang kedua ada untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya. Mengamankan harta milik kekayaan dalam arti luas meliputi ukuran yang digunakan manajemen untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, karena harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, disalahgunakan, ataupun rusak secara tidak sengaja. Hal yang sama juga berlaku untuk harta perusahaan yang tidak nyata, seperti perkiraan piutang, dokumen penting, surat berharga, dan catatan keuangan. Dan kejadian-kejadian yang menyangkut sumber-sumber perusahaan, termasuk menjaga kesalahan administratif yang tidak disengaja, misalnya salah perkalian atau penjumlahan, kesalahan mencatat faktur, dan semacamnya. Sehingga adanya sistem pengendalian internal ini dibentuk guna mencegah ataupun menemukan harta hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat. Yang ketiga, ada untuk menggalakkan efisiensi usaha. Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksud untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber-sumber dana yang tidak efisien, sehingga pengendalian ini dapat membantu perusahaan mencapai tujuan secara efisien. Yang terakhir ada untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan. Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian internal memberikan jaminan akan ditaatinya prosedur dan peraturan tersebut oleh perusahaan. Sistem pengendalian internal yang baik harus mempunyai struktur pengendalian internal yang baik pula, yaitu harus mempunyai prosedur dan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas di sini dimaksudkan bahwa struktur pengendalian internal suatu perusahaan terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk memberikan cukup kepastian akan sasaran dan tujuan perusahaan yang akan dicapai. Nah, lalu di sini ada prinsip-prinsip pengendalian. Yang pertama ada pemisahan fungsi. Tujuan utama pemisahan fungsi untuk menghindari dan melakukan pengawasan segera atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas. Lalu yang kedua ada prosedur pemberian wewenang. Tujuan prinsip ini untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisasi oleh orang yang berwenang. Selanjutnya, prosedur dokumentasi. Dokumentasi
yang sangat penting untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumen memberi dasar penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi. Lalu selanjutnya ada prosedur dan catatan akuntansi. Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang diteliti secara cepat dan tepat, serta data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu. Selanjutnya ada pengawasan fisik. Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan internal secara bebas. Nah, maksudnya di sini adalah menyangkut perbandingan antara catatan aset dengan aset yang betul-betul ada. Selanjutnya yaitu The Auditability System and Control Study. Audit System dan Control Study yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors tahun 1991 ini terdiri dari 12 modul. Nah, modul Audit dan Control Environment dirancang untuk menyediakan gambaran kerja atau framework untuk mendiskusikan resiko, kontrol, dan pertimbangan pemeriksaan mengenai teknologi dan sistem informasi. Selanjutnya di sini ada komponen sistem pengendalian. Ini mencakup yang pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian di sini menetapkan arah organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian personal organisasi. Nah, dalam pengendalian internal ini tentunya terdapat beberapa unsur. Seperti yang pertama ada komunikasi dan penegakan nilai integritas dan etika. Yang kedua ada komitmen terhadap kompetensi. Yang ketiga ada partisipasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dan yang terakhir yang keempat yaitu filosofi dan gaya operasi manajemen. Selanjutnya komponen yang kedua itu ada penilaian risiko. Nah, penilaian risiko dalam pelaporan keuangan ini mencakup proses pengidentifikasian, analisis, dan pengevaluasian terhadap risiko apa yang harus diambil agar risiko yang dihadapi dapat diterima oleh entitas. Nah, risiko-risiko ini tentunya dapat timbul atau berubah karena kondisi-kondisi seperti perubahan dalam lingkungan operasi, personel baru, sistem informasi baru atau yang ditingkatkan, pertumbuhan yang pesat, teknologi baru, model, produk, atau aktivitas bisnis baru, lalu restrukturisasi korporasi, ekspansi entitas di luar negeri, dan yang terakhir itu ada standar akuntansi baru. Komponen yang ketiga itu ada sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan, termasuk proses bisnis yang terkait komunikasi. Nah, suatu sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang mencakup sistem pelaporan keuangan ini mencakup metode dan catatan. Yang pertama, melakukan identifikasi dan pencatatan atas seluruh transaksi secara valid. Yang kedua, menyusun deskripsi atas transaksi dengan rinci dan tepat waktu sehingga klasifikasi transaksi dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan tepat. Yang ketiga, melakukan pencatatan nilai moneter transaksi dengan memilih pengukuran yang memungkinkan dan tepat untuk diterapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, memastikan pengguna periode akuntansi yang tepat dengan penentuan periode transaksi yang tepat pula. Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada melakukan penyajian transaksi dengan tepat dalam laporan keuangan. Komponen yang keempat itu ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini mencakup kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan penelaaan kinerja, informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Komponen yang kelima yaitu pemantauan terhadap pengendalian. Manajemen dituntut untuk melakukan penilaian atas pengendalian yang telah dilakukan secara berkala untuk memastikan pengendalian berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pengendalian preventif, detektif, dan juga korektif. Yang pertama ada pengendalian preventif. Pengendalian preventif adalah pengendalian yang dilakukan sebelum resiko itu terjadi atau prosedur yang dirancang untuk mencegah masalah. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan memitigasi resiko serta menjaga integritas operasional dan keuangan. Contohnya, sebuah entitas menerapkan kebijakan dan prosedur yang tertulis dengan jelas untuk mengelola aktivitas karyawan dan memastikan mengikuti instruksi yang spesifik. Yang kedua, ada pengendalian detektif.
dilakukan pada saat terjadinya sebuah resiko, bertujuan untuk mengidentifikasi masalah secepat mungkin setelah masalah itu terjadi, sehingga dapat diambilkan tindakan perbaikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu dari segi biaya, sebenarnya pengendalian preventif itu jauh lebih efektif, karena pengendalian detektif itu butuh biaya yang lebih besar dibandingkan pengendalian detektif. Namun, bila risiko dapat lolos dari pengendalian preventif, maka pengendalian detektif itu tetap harus dilakukan. Yang ketiga ada pengendalian korektif. Pengendalian ini diambil setelah terjadinya risiko. Pengendalian korektif merupakan tindakan yang diambil oleh suatu organisasi saat risiko telah terjadi, di mana pengendalian dirancang untuk memastikan bahwa tindakan korektif diambil untuk memperbaiki hal-hal yang tidak diharapkan atau memastikan bahwa hal tersebut tidak terulang kembali. Selanjutnya ada sistem pengendalian. Sistem pengendalian itu dibagi jadi 3 jenis, yaitu tertutup, terbuka, dan juga umpan balik. Nah, yang pertama ada sistem pengendalian tertutup. Sistem pengendalian tertutup itu tidak berinteraksi dengan lingkungan. Sejak pemakaian komputer secara luas, sistem ini sering digunakan. Pengendalian yang memungkinkan umpan balik atau informasi dari hasil aktual suatu proses atau sistem untuk mempengaruhi tindakan pengendalian yang berikutnya. Dalam sistem pengendalian tertutup, perbandingan antara hasil aktual dari sistem dengan tujuan yang diinginkan. Jika terdapat perbedaan, maka sistem akan mengambil tindakan perbaikan untuk meminimalisir perbedaan hingga mencapai hasil yang diinginkan. Lalu, yang berikutnya ada pengendalian terbuka. Pengendalian terbuka memiliki interaksi dengan lingkungan, auditor internal, dan juga berhubungan dengan kedua sistem tersebut. Pengendalian terbuka mengambil berdasarkan perencanaan atau perintah sebelumnya tanpa memperhatikan hasil aktual atau umpan balik dari proses yang sedang dikelola. Dalam sistem pengendalian terbuka, perintah atau tindakan pengendalian diberikan, tetapi tidak ada mekanisme yang secara otomatis mengukur hasil dan membuat penyesuaian berdasarkan hasil tersebut. Lalu yang terakhir ada sistem pengendalian umpan balik, yaitu sistem lingkungan tertutup yang lebih umum, misalnya sistem pemesanan ulang persediaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tanggung jawab terkait PI, pengendalian internal. 1. Bagi manajemen, mendesain dan melaksanakan secara efektif pengendalian internal entitas. Yang kedua, bagi Dewan Komisaris dan Komite Audit, menentukan apakah manajemen sudah memenuhi tanggung jawab mereka. Dan yang ketiga, audit internal. Audit internal ini memeriksa dan mengevaluasi apakah pengendalian internal sudah memadai atau tidak. Yang keempat, bagi personel lain, menyediakan informasi untuk pengendalian internal atau menggunakan informasi yang dibagikan. Selanjutnya ada auditor independen. Dan di sini bagaimana menentukan kelemahan pengendalian internal dan mengkomunikasikan temuannya pada manajemen. Dan yang terakhir, bagi pihak luar. Pada pihak luar yang relawan dengan pengendalian internal perusahaan adalah badan pengatur seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau internal lain. Baik, sebagai kesimpulan, dikatakan bahwa pengendalian internal merupakan suatu sistem yang mempunyai kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan oleh entitas untuk mengelola risiko, melindungi aset, menjaga akurasi laporan keuangan, dan memastikan efisiensi operasional. Tujuan dilakukan audit pengendalian internal ini untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian tersebut dan memberikan keyakinan bahwa entitas memiliki kontrol yang memadai. Hasil audit ini membantu menjaga integritas dan kredibilitas laporan keuangan
dan operasi entitas serta memberikan dasar bagi rekomendasi perbaikan jika ditemukan kelemahan dalam pengendalian internal. Dengan kata lain, pengendalian internal adalah fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan dan transparansi dalam aktivitas bisnis. Sekian dari kelompok